Semua, hari ini aku mau share pesan Tuhan yang aku dapetin pada saat teduh. Karena aku percaya kalau pesan ini bukan cuma untuk aku simpan sendirian, tapi Tuhan mau aku bisa share ini ke banyak orang. Jadi kalau kalian saat ini sedang nonton video ini, berarti Tuhan juga sedang bicara sama kalian. Jadi pada tanggal 16 Mei 2020, Tuhan bangunkan aku untuk saat teduh tepat di jam 2 pagi. Jujur ini agak lebih awal, karena biasanya aku dibangunkannya itu sekitar jam setengah 3 sampai dengan jam 4 subuh. Singkat cerita, pada saat mau mulai saat teduh, aku refleks nge-scroll Instagram aku dulu. Nah, begitu aku buka Instagram, post pertama yang aku lihat adalah quote dari kitab Wahyu 1 ayat 8 yang bunyinya, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa." Mungkin ini bisa dibilang kebetulan karena memang aku follow beberapa akun yang memposting Bible quote, dan ya mungkin gak heran begitu aku buka Instagram, aku langsung kebaca postingan ayat itu. Setelah itu, aku langsung memulai penyembahan dan baca Alkitab. Lalu dari pasal pertama yang aku baca pada hari itu, aku mendapatkan ayat dari kitab Yakobus 5 ayat 8 yang bunyinya, "Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Terus aku lanjut baca lagi, dan dari pasal terakhir yang aku baca pada hari itu, aku mendapatkan ayat dari kitab 1 Petrus 4 ayat 7 yang bunyinya, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Jujur saat itu aku kaget, dan aku cuma diam ngeliatin layar HP aku, karena aku percaya kalau sampai 3 kali mendapat pesan yang sama di waktu yang sama, itu bukanlah suatu kebetulan, tapi merupakan suatu konfirmasi atau peneguhan dari Tuhan mengenai kedatangannya yang sudah dekat. Ketika aku mendapat pesan ini, Roh Kudus sebetulnya sudah minta aku untuk bagikan pesan ini ke banyak orang. Namun aku masih yang kayak, oke, aku bakal share, cuma nanti dulu deh, karena aku nggak pede upload video di YouTube. Aku ini pemalu banget, dan memang selama ini aku nggak pernah upload video di mana ada aku ngomong. Jadinya aku cuma share pesan ini ke keluarga dan teman-teman dekat aku. Aku tunda terus sampai akhirnya pada tanggal 28 Mei 2020, Roh Kudus kembali mengingatkan aku melalui hati. Roh Kudus bilang, "Jangan menunda-nunda lagi, beritakan segera. Video ini bukan tentang kamu, tetapi tentang pesan yang kamu sampaikan." Sampai akhirnya jadilah video ini. Jadi kapan kedatangan Tuhan untuk pengangkatan? Tidak ada seorang pun manusia yang tahu. Jadi ayo kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan terus berjaga-jaga. Apalagi dengan situasi seperti ini, kita bisa punya lebih banyak waktu dari biasanya. Tapi bukan berarti kita jadi nggak belajar atau nggak kerja ya karena sudah mau pengangkatan. Kita tetap perlu melakukan yang terbaik dari apa yang kita kerjakan saat ini. Tapi ayo kita sisihkan waktu lebih banyak lagi untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Bisa dengan berdoa, membaca firman, menyembah, meminta ampun atas kesalahan-kesalahan kita, dan berusaha menjadi pelaku firman sebaik-baiknya. Berusaha menyenangkan hatinya. Tuhan mau pada saat Dia datang, kita ditemukan siap dan ikut terangkat, bukan tertinggal dan mengalami masa kesusahan besar. Kita tentunya mau menjadi orang-orang terpilih yang ikut menyambut Tuhan di awan-awan, bukan menjadi orang-orang yang kebingungan melihat orang-orang di sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Kita semua begitu berharga di matanya. Mengenai pengangkatan, Tuhan juga pernah memberikan aku penglihatan melalui mimpi dan akan aku share di video selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. God bless and loves you all. Hai semua. Sesuai janji aku, hari ini aku akan share mimpi yang aku pernah dapetin mengenai pengangkatan dan juga akhir zaman. Kedua mimpi ini sebenarnya aku dapat sudah cukup lama, sekitar di tahun 2013 atau 2014. Aku lupa pastinya di tahun berapa, tapi yang aku ingat jelas ini waktu aku masih kuliah. Dan ini kedua mimpi yang terpisah, jadi aku bukan sekaligus mimpi dua-duanya, tapi mimpinya satu-satu. Sehingga di sini aku juga ceritain berdasarkan yang aku lihat di mimpi aku aja, dan gak ada yang aku kurangin ataupun tambahin. Kenapa aku tahu kalau mimpi ini dari Tuhan dan bukan imajinasi aku? Karena contoh simple, misalkan kita habis nonton drama Korea, terus begitu tidur, kita mimpiin Hyun Bin. Nah,
Kalau kayak gitu kan berarti namanya kebawa mimpi, karena kita habis nonton drama Korea seharian dan bayang-bayangin Hyunbin terus. Nah, kalau aku ini di tahun tersebut jujur gak ada bayangan mengenai pengangkatan dan juga akhir zaman. Apalagi sampai mikir-mikirin kebawa mimpi. Aku memang tahu kalau pengangkatan dan akhir zaman itu ada, karena kan pernah baca di Alkitab. Tapi keadaannya kayak gimana, itu aku gak ada gambaran. Begitu bangun deh jadinya aku kaget, kenapa bisa mimpin begituan, padahal kan aku nggak pernah mikirin. Mulai dari mimpi tentang pengangkatan. Jadi yang aku lihat, Tuhan muncul di awan-awan dengan cahaya terang dan tangan terbuka kayak gini. Terus orang-orang yang terpilih untuk pengangkatan, mereka terbang di awan-awan menggunakan jubah putih ke arah Tuhan gitu. Dan di situ aku lihat Tuhan tersenyum bahagia sambil ngeliatin mereka. Wajahnya itu penuh kasih, kayak seorang bapak yang begitu bahagia menyambut kedatangan anaknya setelah lama gak ketemu. Dan ternyata mimpi ini sama seperti yang digambarkan dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 17 yang bunyinya, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, kalau pemandangan mengenai pengangkatan ini begitu indah dan mulia, mimpi yang aku dapatkan mengenai akhir zaman itu benar-benar kebalikannya. Jadi aku lihat warna langit itu begitu mencekam. Aku nggak pernah lihat ada warna langit sampai kayak gitu di bumi. Bahkan aku sampai cari-cari contoh gambar di Google yang kira-kira mirip buat ilustrasi dan aku juga nggak nemu. Warnanya itu susah dideskripsiin, kayak ada beberapa warna yang dicampur aduk terus dibarengin kilat atau petir. Yang pasti warna langitnya bukan biru terang tapi gelap. Terus aku lihat daratan itu udah jadi air semua. Kayak kalau habis tsunami kan jadinya banjir tinggi. Nah, ini aku lihat banjir tinggi terus dipenuhi runtuhan-runtuhan bangunan. Dan kalau bisa dibilang semuanya itu sudah pada hancur dan rata ikut ngambang-ngambang di air. Terus aku cek apakah akhir zaman seperti yang di mimpi aku, dan aku mendapatkan gambaran dari kitab Lukas 21 ayat 11 yang bunyinya, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Mimpi yang aku dapetin mengenai pengangkatan dan juga akhir zaman. Keduanya memang cuma sekilas, jadi aku nggak bisa cerita terlalu detail karena memang suasana yang aku lihat di mimpi nggak banyak. Kedua hal itu bukanlah sebuah dongeng dan sungguh akan terjadi. Waktu terus berjalan dan sesuai pesan yang Tuhan sampaikan melalui video aku sebelumnya, kalau kedatangannya sudah tidak lama lagi dan pengangkatan akan segera terjadi. Untuk itu, ayo kita berjaga-jaga dan cari Tuhan lebih lagi. Jangan sampai penyesalan itu datang terlambat. Terima kasih semuanya. God bless and loves you.